Hai, kembali bersama Julia Kim Tarot. Gimana kabar kalian semuanya? Semoga kalian dalam keadaan sehat-sehat dan bahagia. Amin. Kali ini judulnya adalah tentang hubungan LDR ya. Untuk kalian yang sedang hubungannya itu LDR, monggo silahkan disimak dari awal sampai akhir ya. Nanti kita lihat perasaan dia ya, kemudian keinginan dia, kemudian apakah dia setia kepada kalian selama kalian berjauhan. Oke. Sekali lagi ini kita masuk ke dalam bacaan secara general ya. Jadi belum tentu bisa resonate untuk semua, mungkin hanya beberapa saja yang resonate ya. Kemudian bacaan saya ini sifatnya timeless ya. Jadi saat kalian menemukan video saya atau saat kalian menonton, mungkin ada energi kalian yang tertarik ke sini ya. Jadi disimak dari awal hingga akhir, ceritanya seperti apa, kemudian pencerahannya ya. Kalau memang kisahnya ini bukan kisah kalian, jangan dipaksakan, berarti ini bukan bacaan untuk kalian ya. Dan energi kartu tarot itu terbolak-balik, jadi bisa ini yang terbaca adalah energi kalian atau energi seseorang yang berdealing dengan kalian ya. Terima kasih yang sudah subscribe ya, follow Instagram, TikTok, sudah subscribe YouTube saya ya, kemudian yang sudah bunyikan lonceng, aduh sampai kecantol-cantol. Oke. Jadi kalau yang baru saja gabung, saya ucapkan salam kenal dari saya Julia Kim Tarot dari Kota Malang. Kalau suka jangan lupa di subscribe ya. Juga untuk TikTok sama Instagram saya. Oke, pembacaan saya. Kalau mau pembacaan di ini ya, personal untuk permasalahan kalian sendiri silakan personal reading, monggo silakan ya. Personal reading di saya semuanya berbayar, semuanya video call ya. Tapi nggak bisa setelah transfer langsung dibacakan karena sesuai dengan urutan pendaftaran ya. Daftar dulu, nanti kita sesuaikan slotnya ya. Oke, kita lihat. Di sini memang hubungannya memang LDR dan kayaknya kayak ini ya. Kalau LDR tapi ini rantainya itu masih tertambat ya. Itu hubungannya baik-baik saja sih. Ini rantainya lepas. Ini pasti ada sesuatu ya. Entah dia yang menghilang atau berubah sehingga dia itu mungkin dari segi komunikasi agak lelet atau berbeda lah. Berbeda seperti biasanya. Ini yang membuat kalian stres ya, kepikiran ya. Mungkin juga dia yang stres sehingga komunikasinya itu jadi nggak seperti dulu ya. Memang ada perubahan ya, perubahan ini yang membuat stres ya. Ada ada family room, mungkin kalian sudah terikat dalam ikatan pernikahan atau kalian berdealing dengan seseorang yang sudah menikah atau kalian yang sudah menikah ya. Jadi silahkan disesuaikan. Oke, memang ini orang-orang yang memang bukan suka ya, memang dia itu journey, banyak petualangan. Petualangan artinya di sini mungkin memang dari tugas atau dari pekerjaan itu memang harus berkeliling ya, mungkin harus jauh, mungkin tugas dinas yang harus berjauhan dengan kalian ya. Di sini memang ada yang memang hubungannya saya lihat kalau court house dengan message di sini bisa dikatakan kalian selalu menunggu kabar, ya jelas dong selalu menunggu kabar. Tapi dalam hal berkabar karena ini kurang ada perubahan ya, ada sesuatu pola yang berubah dalam hal komunikasi. Karena kalau LDR itu kan yang kita pegang cuman kok dari komunikasi ya, dari komunikasi orangnya nggak bersama kita. Jadi kita sangat berharap. Nah, tapi di sini komunikasinya mulai nggak baik dan mulai ada ini loh, ada yang namanya ini courthouse itu kan seperti ruang sidang ya. Jadi pola komunikasinya sekarang lebih kepada kayak meminta penjelasan lebih detail atau pembenaran terhadap pertanyaan-pertanyaan kita, menjawab tentang apa yang kita ingin ketahui itu agak agak gencar. Nah, ya agak gencar. Seperti itu situasinya. Kalau dibilang masalah secara keuangan ya, atau mungkin tanggung jawab dia kalau memang ini kalian ada di dalam satu rumah tangga. Ini sebenarnya nggak ada masalah soal nafkah
secara materi ya. Tapi ini lebih terkungkung, kalian terkungkung dengan masalah komunikasinya ya, seperti itu. Sehingga mungkin kalian pengen tahu gimana sih perasaan dia sekarang, apakah berubah, apakah ada orang lain atau ada apa sehingga ada pola komunikasi yang berubah ya. Tapi sebelum itu kita lihat dulu seseorang ini sosoknya seperti apa ya. Jangan salah-salah ya. Jangan-jangan ini bukan dia, energi yang tertarik di sini berarti bacaannya bukan bacaan untuk kalian gitu loh ya. Kita lihat lagi. Seseorang ini seperti apa? Ciri-cirinya, karakternya, atau kisah kalian yang lebih detail mungkin bisa terbaca di sini. Oke. Kita lihat lagi. Seseorang yang berdilling dengan kalian ini siapa? Oke, memang ada yang dalam hubungan yang stabil. Pernikahan juga ada di sini. Four of Swords. 4 pedang di sini itu bisa digambarkan masa-masa atau fase-fase istirahat, evaluasi diri, ya, relaksasi dari komunikasi. Oke, memang di sini ada situasi komunikasinya memang kurang bagus. Karena apa? Dia ingin sibuk dengan dirinya sendiri. Maksudnya ingin menarik diri karena ingin nyaman dengan dirinya sendiri dulu. Tanpa melibatkan orang lain. Nah, kayak menyendiri ya. Kalau masalah di sini gift, pemberian yang biasanya dia berikan kepada kalian, dia nggak ada keinginan untuk berubah ya. Kalau memang biasanya ngasih kiriman duit atau memberikan apapun ya, itu dia masih penuhin ya. Tapi kalau masalah komunikasi memang dia lagi pingin sendiri. Oke, kita lihat. Emang kenapa ya? Karena ini loh sebenarnya. Kalau orang Jawa bilang itu didedes ya. Dipojokkan dengan pertanyaan-pertanyaan gitu. Males dia. Ya, menjelaskan segala sesuatu yang sekiranya itu sebenarnya nggak penting menurut dia. Oke. Di sini sosoknya adalah 2 ya, nggak saya ambil. Sosok-sosok yang memang punya banyak impian ya, banyak cita-cita, banyak harapan terhadap banyak hal. Jadi impiannya itu macam-macam, ingin mewujudkan impian-impiannya seperti itu. Oke, kalau dibilang orang ini sebenarnya memang orang yang suka seneng-seneng, satu. Kedua, orang-orang ini adalah orang-orang yang mungkin kalian dapat kabar bahwa orang ini sama orang lain, ada orang lain seperti itu. Ceritanya ada seperti ini ya, yang kalian alami. Kemudian ada lagi kalian juga sudah mencurigai ya. Karena di sini keinginan dia ya, orang-orang yang punya banyak keinginan ini salah satunya juga rupanya punya keinginan untuk punya apa ya, gebetan, bisa dibilang seperti itu. Waduh, cita-cita yang mulia ya. Mulia apa enggak? Ya enggak mulia lah ya kalau memang sudah terikat dalam satu hubungan yang berkomitmen dan stabil seperti ini. Oke, kita lihat lagi satu lagi. Loh, kecampur. Oke, ntar. Langsung diberi. Oke, Page of Swords. Orang-orang ini adalah, kalau bisa dibilang mungkin usianya ya. Kalau usianya mungkin bisa, yang jelas energinya lebih mudah dari kalian. Bisa lebih mudah secara usia atau pola pikir atau kurang dewasa juga bisa ya. Kemudian orang-orang ini memang orangnya kurang apa ya, kurang memaknai yang namanya hubungan stabil, sehingga dia dengan mudah untuk menerima tawaran-tawaran dalam hal komunikasi. Contoh ya, sedang berjauhan dengan kalian mungkin sedang sedang sumpah, stres, sehingga terus ada yang mengajak komunikasi, semuanya ada yang chatting, entah chatting nyasar atau chatting temennya, mantannya atau apa ya, itu dia itu membiarkan saja, mengikuti saja, mengalir ya, tanpa mikir panjang ya. Kemudian ini kan childish ya, maksudnya kekanak-kanakan. Akhirnya orang-orang ini seperti terhanyut dengan hal-hal yang seperti itu. Nah, itu yang membuat dia berubah ya.
Kalau kita lihat ya, ini tadi perubahannya. Dan tapi di sini dia nggak mau kalau kalian itu dedes. Maksudnya meminta penjelasan lebih. Bener nggak? Kamu sama ada orang lain nggak? Itu dia nggak seneng. Nah, repot ini. Namanya angel. Ini namanya angel, wes angel. Jadi kalian menghadapi sosok-sosok yang mungkin bagi dia memang hal seperti ini sepele buat dia. Halah kenapa sih? Kan nggak apa-apa, kawan kan cuma komunikasi aja gitu. Tapi bagi kalian yang mungkin pasangannya, lah kok membuat sedih kan, namanya itu tidak menjaga kesetiaan dan kepercayaan. Nah ini beda sudut pandang. Sudut pandang dia ini lumrah saja karena saya merilis, melepaskan stres ya, mengisi waktu daripada mengisi waktu senggang mungkin seperti itu. Tapi di sisi lain, di sisi kalian, mentang-mentang jauh ya, kemudian komunikasi dengan yang lainnya bebas. Nah ini kisahnya seperti ini Rek ya. Jadi pastikan kalian masuk ke dalam cerita ini dulu. Kalau enggak ya berarti ini bukan cerita kalian, nggak usah dipaksakan kemudian komentar. Masa bunda dia seperti itu, wong dia nggak jauh lah, berarti nggak LDR toh, kan gitu ya. Jadi bijak-bijak dalam menonton dan menanggapi bacaan-bacaan tarot. Be smart ya. Kalau sering belajar, sering nonton tarot, akhirnya kalian jadi lebih smart, artinya lebih secara intuisi pun jadi lebih kuat ya. Oke. Di sini ada Three of Pentacle. Ya, mungkin di sini memang kalau di sini Three of Cup, di sini Three of Pentacle. Jadi saya nggak perlu jawab lagi apakah dia ini setia atau enggak. Di sini sudah terjawab dari kita menarik kartu bahwa bagaimana sih ceritanya dan sikapnya ya. Dan perasaannya dia. Oh, perasaannya dia belum. Ini sosoknya. Kalau sudah seperti ini ya sosoknya nggak setia. Gimana coba? Three of Cup, Three of Pentacle ya. Dan di sini Four of One punya hubungan yang stabil, tapi di sini menghadirkan orang lain atau siapapun ya, yang jelas mengabaikan ini karena di sini ada perubahan, tapi ditanya-tanya nggak mau terbuka. Nah, itu. Ini ceritanya, Rek. Oke? Oke, kita lihat perasaannya dia ya terhadap kalian itu sebenarnya seperti apa sih? Oh, sebentar, inisial dulu ya. Inisial dia, inisial kalian, nama depan, nama tengah, nama belakang, atau nama apapun. Kalian cara memanggil dia, julukan kayak apa kayak ya. Oke, saya kira cukup. Ini inisialnya, ada S. Saya turunkan ya, dikit. Oke, S. Apakah Sony namanya? Apakah Soli? Solikin? Oke. Kemudian P. Kemudian di sini ada R. Oke. Ini inisialnya silakan disesuaikan, tapi jangan dipas-pasin karena pembacaan saya bukan tergantung dari inisial tapi tergantung dari bacaannya. Kita lihat gimana sih perasaan dia sebenarnya terhadap kalian ya. Perasaan dia terhadap kalian. Perasaan dia terhadap kalian. Kartunya gede. Angel kalau gede sebenarnya. Tapi enak yang nonton, kelihatan jelas. Tangan gundek-gundek kayak saya sulit ini. Makere. Kebanyakan kalau sulit nanti saya minta izin ya untuk bisa ambil acak ya. Tapi kalau saya kira nggak valid. Karena itu akan energi saya yang tertarik. Oke. Perasaan dia. Di sini ada energi. Energi di sini banyak maskulin ya, maskulin, feminin juga ada tapi sedikit. Kalau soal zodiaknya ya, ntar nanti aja setelah ini, ntar sekalian.
perasaan dia. Ya. Di sini kalau perasaan dia berkabarnya masih kok, ya. Kalau nggak berkabar sama sekali di sini enggak, masih berkabar, ya. Perasaannya itu ingin berkabar, masih ingin berkabar, kemudian tapi ya itu tadi, nggak mau ditanya-tanya lebih dalam tentang hal-hal yang dia pikir itu aneh-anehin ya. Mungkin itulah bentuk defense. Nah, ini kan defense kan. Dia memang menutupi untuk sebagai bentuk defense-nya dia. Defense itu mempertahankan ya, pertahanan diri ya. Untuk satu posisinya dia supaya bisa nggak ketahuan atau apapun, yang jelas dia tetap membantah ya. Kemudian di sini elevation many overseas. Oke, memang di sini ada yang jauh ya. Overseas trip, nah, perjalanan menyeberangi samudra, menyeberangi benua. Oke, di sini ada fase-fase completion ya, fase-fase di mana naik turunnya roda kehidupan ya, dalam hal segala macam sisi kehidupan, bisa keuangan, bisa hubungan. Jadi sedang begini ya. Kalian pastikan kalian sedang berada mungkin di bawah atau di atas ya. Semua itu berputar ya. Kalau mungkin dia dulunya membuat kalian itu melambung seperti ratu, sekarang membuat kalian seperti jatuh, tidak ada artinya ya. Disesuaikan ya. Ini cerita-cerita roda kehidupan. Kemudian di sini kalau dibilang dia defense ya, perasaan dia itu sebenarnya kepada kalian. Sebentar, di sini kalau di sini judgment ya, dia memang perasaannya lagi memang nggak kepada kalian, tidak tertuju ke kalian ya, bukan berarti tidak cinta ya. Kalau ditanya cinta apa enggak, Bunda, di sini kartunya tidak bisa saya paksakan karena saya nggak ngambil kartu lagi ya. Saya nggak ambil kartu lagi cinta atau enggak. Yang jelas kalau dalam hubungan pernikahan terutama, cinta-cinta buat apa sih, yang penting kan tanggung jawab. Oke lah cinta bukan hanya diucapkan tapi kan perwujudan ya. Kalau memang dia masih nggak mau ngasih kabar atau masih berubah ya, karena dia di sini masih butuh waktu, sebagai pasangannya kasihlah ya, tapi juga ada batasan ya, ada batasan. Bisa diajak bicara, membuka komunikasi lagi untuk tapi komunikasi yang baik ya, jangan yang seperti ini ya. Setiap komunikasi tanya yang gitu-gitu aja, membuat dia sumpek sebenarnya ya. Jadi diajak komunikasi, diingatkan lagi bahwa kalian itu berpasangan, kalian itu punya komitmen, harus komit dengan apa yang dijanjikan kan gitu. Oke, di sini perasaan dia itu kalau dia mikir ya, cinta-cinta itu gampang wis. Nggak mikir cinta, perasaan ya, kedalaman hati itu nggak mikir. Yang penting kewajiban saya memberikan nafkah akan saya berikan ya. Yang saya janjikan masalah materi saya akan penuhi. Kalau berkabar saya akan berkabar. Tapi kalau ditanya-tanya saya nggak mau. Oke, Nine of Pentacles. Sebentar, di sini dia itu kalau memang punya banyak uang, dia punya keinginan untuk membahagiakan kalian ya, menikmati apa yang dia dapatkan dari hasil kerasnya dia, itu akan dinikmati bersama kalian. Itu keinginannya. Jadi bukan cinta-cinta, pikir orientasi orang ini ya. Perasaannya ya ini ya, mau dipaksa kamu cinta sama aku harus cinta dong. Kalau namanya sudah pernikahan ya namanya cinta ndak cinta sudah dipersatukan dengan atas nama Tuhan loh. Terus nggak usah mempertanyakan cinta lagi. Kasep terlambat. Wong sudah memutuskan untuk menikah kok ya. Ya mau ndak mau harus cinta memang gitu ya. Cinta ndak cinta mau gimana coba. Dan di sini Knight of Wands ya. Kecuali kalau memang kalian sudah nggak suka sama orang ini ya, itu lain cerita. Atau dia sudah nggak suka atau menyiksa, itu kan beda lah. Di sini uang masih dikasih, kabar masih ada ya. Di sini dia sebenarnya keinginannya memang pengen ketemu, pengen pulang atau pengen segera bertemu sama kalian ya. Dan kemudian di sini memang ada yang namanya dia itu perasaan ya, ini perasaan tanggung jawab. Nah, lebih kepada perasaan yang ke arah tanggung jawab ya, tanggung jawab, kemudian
kewajiban-kewajiban yang harus dia penuhi. Jadi kalau ditanya, perasaan dia kepada saya gak iso dipaksa, nggak bisa dipaksa. Bahwa orang ini kalau ditanyain masalah perasaan, apalagi orangnya kalau ditanya-tanya yang aneh-aneh dia nggak mau. Itu namanya pasangannya pasti cintalah gitu. Dia pasti akan ngomong seperti itu dan nggak mau membahas yang seperti itu ya. Yang penting tanggung jawabnya dipenuhi ya. Jadi kalau dari kasus ini untuk kalian yang overthinking terhadap seseorang ini ya, yang LDR ini ditahan. Toh kalian sakit sendiri kalau kalian itu menuruti apa keingintahuan, kemudian keingintahuan kalian terhadap apa yang dilakukan di sana atau apapun. Yang penting kan kalau kalian mikir gitu, waduh ketahuan. Artinya terlalu panjang, terlalu lebar, terlalu tinggi, terlalu kemana-mana. Cukup yang ini aja, kalian harus membatasi ya, membatasi berkelananya pikiran kalian ya. Kalau kalian memikirkan hal-hal yang waduh terlalu luas ya, kemungkinan mempertimbangkan kemungkinan, sakit sendiri. LDR itu intinya percaya. Kalau memang ada kabar seperti itu ya, apalagi kalian yang terikat dalam satu pernikahan. Wong kalian yang pegang suratnya kok. Kalian yang terikat dalam satu pernikahan ini di atas nama Tuhan itu kalian berdua. Sekalipun dia mungkin komunikasi sama orang lain, chattingan sama orang lain ya. Sepanjang kalian itu nggak lihat di depan mata, saya sarankan nggak usah cari-cari tahu, tambah sakit hati ya. Yang penting ini dia tanggung jawab kalau diceritanya di sini loh ya. Jadi silakan disesuaikan lagi. Sekarang apa untungnya kalian sedih memikirkan orang yang jauh? Solusinya apa? Kalian dapat apa? Ya sedih tok, ya sedih tok gitu loh. Orangnya diajak komunikasi sudah nggak mau, sudah males karena yang ditanyain itu aja. Padahal itu nggak penting bagi dia, ya. Terus apa yang didapat? Nggak bahagia, kita nggak tenang sendiri karena apa? Apakah karena dia? Loh dia jauh karena ini tadi kok kerja, memang harus jauh, ya. Kalau kita overthinking yang rugi siapa? Dia, enggak juga. Dia justru semakin kalian overthinking dan menanyakan dia semakin menjauh gitu loh. Oke. Paham nggak, Rek? Yang saya maksudkan. Jadi pastikan kalian masuk ke dalam cerita ini dulu. Saran saya jangan overthinking ya. Jangan terlalu berlebihan dalam menganalisa ya. Sekalipun memang ternyata memang iya. Saya membuktikan Bunda, saya lihat itu chattingan atau mungkin saudara-saudaranya bilang iya. Lah terus mau gimana? Kecuali orangnya deket bisa diajak omong, kemudian menjelaskan orangnya masih jauh ini, orangnya masih kerja, mbok ya sabar gitu ya. Kemudian kalau memang itu nggak benar-benar ada, tapi hanya intuisi dan insting kalian, nggak usah kepo dan mencari tahu, capek sendiri ya, kayak detektif aja ya. Ini detektif itu dibayar, bukan urusan mereka. Lah ini urusan hati. Kalau kalian mencari-cari tahu sendiri, urusan hati kalian ya kepo, hati kalian remuk redam sendiri, ya. Dan itu nggak nggak ada ininya, nggak ada untungnya. Kemudian apa kemudian solusinya, ya kan? Tetap stuck lagi gitu loh, ya. Jadi saya kira itu ya, saya cukup berat ini bacakan ini. Ini orang-orang yang overthinking. Kepala saya sampai berat. Apakah kalian juga jadi kalian yang mengalami ini berat juga? Karena apa? Karena mikir karepe dhewe ya, mikir-mikir sendiri. Oke, nggak perlu kok kejujuran orang lain untuk memvalidasi ya sesuatu ya. Nggak perlu. Orang juga berhak untuk jujur atau tidak ya, walaupun itu pasangan lah. Kalau nggak mau jujur dipaksa, masa mau diancam dengan ditodongkan pistol, kan nggak perlu gitu. Jadi kita jangan mengikuti hawa nafsu untuk mengumbar-ngumbar emosi. Ya itulah. Oke, tetap sehat, tetap semangat ya. Mungkin bacaan kali ini nggak resonate, bisa ditonton video-video saya yang lainnya, mungkin judulnya lebih cocok ya. Terima kasih yang sudah subscribe, yang belum subscribe saya tunggu. Sampai ketemu lagi di video-video saya selanjutnya. Terima kasih ya, bye-bye.